Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pangesti, NPM 2075541, Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Semester 4 Kelas D, Politeknik Negeri Lampung. Nah, baiklah, di sini saya akan pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan laporan keuangan organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis. Sebelumnya, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Jadi misalnya teman-teman mau menginvestasikan harta atau menanamkan saham di suatu perusahaan untuk mengetahui perusahaan tersebut baik atau tidak, itu teman-teman bisa melihat pada laporan keuangan sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi atau menanamkan saham di perusahaan tersebut. Jadi kita lihat pada laporan keuangannya dulu, baik atau tidak nih laporan keuangannya, bagus apa enggak nih perusahaan tersebut gitu. Nah, langsung saja, perbedaan umum atau perbedaan yang mendasar antara organisasi nirlaba dan organisasi bisnis itu, jika organisasi nirlaba itu tidak mengutamakan keuntungan. Nah, terus dananya itu pendanaannya itu diperoleh dari sumbangan para donatur. Sedangkan organisasi bisnis itu lebih mengutamakan keuntungan entitas dan potensi keuntungan di masa depan. Nah, tujuan dari organisasi nirlaba dan organisasi bisnis itu sama, teman-teman, yaitu mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik laporan keuangan. Selain itu, tujuan dari laporan keuangan juga sebagai alat atau tools analisis oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap sebuah entitas. Nah, jenis-jenis laporan keuangan nirlaba itu ada 4. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua ada laporan aktivitas. Yang ketiga ada laporan arus kas. Yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, sedangkan jenis-jenis laporan keuangan organisasi bisnis gitu, ada 5. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, dari jenis-jenis laporan keuangan organisasi bisnis dan organisasi nirlaba nih sudah terlihat ada perbedaan, yaitu yang terletak pada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, di mana di laporan nirlaba itu tidak ada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Artinya karena apa gitu? Karena di organisasi nirlaba itu pendapatan dia tidak mengutamakan keuntungan, dan pendapatannya didapatkan dari sumbangan. Sedangkan di organisasi bisnis dia tuh lebih mengutamakan keuntungan. Jadi ada laporan laba rugi sebagai tolak ukur perusahaan tersebut pada periode itu memperoleh laba atau memperoleh rugi gitu. Nah,
Untuk perubahan modalnya, kenapa di keuangan nirlaba ini tidak ada perubahan, tidak ada laporan perubahan modal, karena organisasi nirlaba itu tidak dimiliki oleh suatu entitas, sedangkan organisasi bisnis itu dimiliki oleh suatu entitas atau perseorangan. Untuk agar lebih paham, langsung saja kita lihat lihat laporan keuangan yang ada di organisasi nirlaba dan organisasi bisnis. Yang pertama kita lihat dari laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini antara organisasi nirlaba dan organisasi bisnis itu memiliki beberapa keunikan, yaitu kita lihat saja. Nah, jika di organisasi nirlaba itu memiliki 3 komponen utama, yaitu ada aset, liabilitas, dan aset neto. Sedangkan di organisasi bisnis itu ada aktiva atau aset atau disebut aset, dan liabilitas atau kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, ini sangat jelas sekali dapat kita lihat perbedaan isi laporan posisi keuangan antara organisasi nirlaba dan organisasi bisnis itu terletak pada ekuitasnya. Jika organisasi nirlaba itu menggunakan aset neto, sedangkan organisasi bisnis itu menggunakan ekuitas atau modal pemilik. Berulang-ulang setelah saya jelaskan, setelah saya bicarakan bahwa kalau organisasi bisnis itu memperoleh pendapatannya itu dari sumbangan para donatur, sedangkan organisasi bisnis itu modal utamanya tuh dari sebuah entitas atau perseorangan, dari modal dia sendiri. Letak perbedaan laporan keuangan organisasi laporan posisi keuangan itu terletak pada kalau si organisasi nirlaba menggunakan aset neto, sedangkan organisasi bisnis menggunakan ekuitas. Kemudian laporan aktivitas. Nah, di awal tadi sudah saya bicarakan bahwa di organisasi nirlaba ini tidak memiliki laporan laba rugi. Namun, laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Hanya saja perbedaannya jika informasi sentral dalam laporan laba rugi itu umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan organisasi bisnis dalam satu periode. Jadi kalau dalam organisasi bisnis itu menggunakan komponen laba rugi, yaitu seperti pendapatan, beban-beban gitu. Nah, sedangkan di laporan aktivitas itu menggunakan informasi sentral dalam bentuk laporan aktivitas yang terletak pada perubahan modal aset neto yang dikelola oleh organisasi. Jadi kalau dalam organisasi nirlaba itu menggunakan laporan aktivitas yang terletak pada perubahan aset neto. Nah, yaitu perubahan aset neto tidak terikat, perubahan aset neto terikat, dan perubahan aset neto terikat permanen gitu. Jadi perbedaan itu antara laporan aktivitas dan laporan laba rugi. Lalu laporan aktivitas ini memiliki 2 bentuk, yaitu yang pertama itu bentuk A. Nah, bisa kita lihat bentuk A ini adalah bentuk kolom tunggal atau kontemporer, di mana penyusunannya itu menurun ke bawah.
Sedangkan bentuk B itu sesuai bentuk B itu pengklasifikasiannya pengklasifikasiannya aset neto, pengklasifikasian aset neto. Di mana penyusunannya itu menyamping ke kanan. Nah, bisa kita lihat nih. Pendapat sumbangan disusun klasifikasi aset netonya disusun menyamping ke kanan. Kalau yang bentuk A tadi kan menurun ke bawah penyusunannya. Selanjutnya yaitu laporan, ini lanjutannya tadi, ini laba rugi tadi dengan menggunakan komponen laba rugi atau pendapatan beban itu. Nah, selanjutnya yaitu ada laporan pendapatan dan beban dan perubahan aset neto tidak terikat bentuk C. Nah, ini sama halnya seperti penyusunan yang tadi, bentuk A ini menggunakan tabel tunggal atau kontemporer, yaitu penyusunan menurun ke bawah. Jika ini juga sama penyusunannya menurun ke bawah, hanya perbedaannya kalau yang awal ini dia menggunakan pendapatan dan penghasilan tidak terikat, sedangkan yang kedua ini dia menggunakan aset neto tidak terikat. Nah, terus ini laporan perubahan aset ini adalah laporan perubahan aset neto bentuk C alternatif. Dia penyusunannya itu sesuai dengan klasifikasi aset neto yang menyamping ke kanan. Ya, ini bisa dilihat, ini ada aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, aset neto terikat permanen. Nah, tadi perbedaannya, kalau yang ini kan tadi tidak menggunakan pendapatan, tapi ini menggunakan aset neto tidak terikat. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas pada organisasi nirlaba dan organisasi bisnis itu sama-sama memiliki 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, metode penyusunan arus kasnya juga sama, itu menggunakan 2 metode, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, perbedaan metode langsung dan metode tidak langsung itu, jika metode langsung itu dia langsung memperhitungkan atau mencatat transaksi-transaksi yang terjadi secara tunai dan menghasilkan arus kas dari operasi. Nih, bisa kita lihat jika metode langsung itu dia langsung transaksi secara tunai seperti ini. Dari pendapatan, dari penyumbang, itu kan transaksi yang secara tunai gitu. Sedangkan metode tidak langsung itu harus melakukan penyesuaian. Melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dan aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi. Jadi aktivitas operasinya itu harus dilakukan penyesuaian, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk pemilihan mana yang lebih efisien antara laporan arus kas metode langsung atau metode
tidak langsung itu akan lebih efisien menggunakan yang metode langsung, karena metode langsung itu yang pertama hanya mencatat transaksi yang dilakukan secara tunai, dan yang kedua itu dapat mengefisien waktunya akan lebih singkat untuk digunakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.